정관장이 숙제라고 늘 제가 말씀을 드렸는데 될 때와 안 될 때의 기복이 너무 심하고요. 이제 현장에 가서 보고 또 옵티브 중계를 하다 보면은 잘 나가다가도 불안불안. Ketahu malu media, Turki masih caper dengan Megawati. Rebutan tayangan trending Liga Turki. Baru-baru ini resmi bergabung dengan klub voli Turki, Manisa BBSK, untuk musim 2025-2026. Langkah ini menandai debut Megawati Hangestri di Liga Voli Turki, sekaligus menjadikannya pevoli Indonesia pertama yang tampil di kompetisi tersebut. Kiprah internasional Megawati Hangestri semakin membanggakan setelah sebelumnya bersinar di Korea bersama Red Sparks, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kulübü atau Manisa BBSK merupakan klub yang baru saja promosi ke Kadınlar 1 Ligi, Liga Voli Wanita Kasta kedua di Turki. Musim lalu, mereka tampil solid dan finish di posisi keempat Kadınlar 2 Ligi, sebuah pencapaian yang cukup untuk membawa tim ini naik ke divisi yang lebih tinggi. Mega senang bisa bergabung. Dengan Manisa BBSK dirinya sangat dihargai ketimbang di Liga Korea. Sya merasakan hal yang positif di sini yang bilang, Liga itu tidak adil hanya fans saja. Saya menghargai keputusan-keputusan Kovo selama saya berkarir di sana, ucap Megawati. Demi mengukuhkan posisi dan menatap promosi ke Sultanlar Ligi, yaitu Liga Voli Wanita paling bergengsi di Turki, Manisa BBSK merekrut pemain-pemain berpengalaman, termasuk Megawati. Dengan reputasi sebagai pilar Timnas Voli Putri Indonesia dan mantan pemain Red Sparks di Liga Voli Korea, Megawati diproyeksikan menjadi motor permainan Manisa BBSK. Pengalamannya di kancah Asia diyakini menjadi aset berharga dalam menghadapi kompetisi yang diikuti 24 tim ini. Media Korea pun caper kehabisan berita voli Korea yang turun drastis sejak Megawati keluar. KBS Sports mengakui Liga Turki bakal menjadi rame. Ada Megawati, Liga akan berlangsung dalam sistem grup kandang tandang dan hanya 2 tim terbaik yang berhak promosi ke kasta tertinggi. Meski bersiap memulai babak baru di Turki, Megawati tidak lupa mengenang masa-masa luar biasa saat membela Red Sparks. 메가 파이트! 메가 득점! 10cm! 메가 득점! 11세구! 자, 메가 파이트 성공! 와, 도대체 메가 선수 뭔가요? 오마! 와, 기적입니다, 기적! 왜 공격 1인지, 그것도 후위 공격이 왜 1인지를 정확하게 오늘 경기를 통해서 보여주네요. 그렇습니다. 오마가 뜹니다. Dalam podcast Deddy Corbuzier, ia belak-belakan soal kesan dan pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan selama berkarir di Korea Selatan. Aku di Red Sparks seneng sih, karena first impression kayak teman enjoy ternyata. Kita kalau main di luar negeri kan nggak bisa minta enak. Kita nggak tahu keadaan timnya itu. Kata Mega. Ketika Deddy bertanya apakah Mega pernah mengalami tindakan rasisme selama di Korea, Mega menjawab dengan tegas, nggak ada, Mbak. Ia bahkan merasa sangat dihormati oleh masyarakat Korea. Khususnya karena ia mengenakan hijab, nggak ada. Aku pikir akan rasis gitu ya. Mungkin aku nggak mikir ke hal negatifnya. Tapi semenjak main di Korea, malah mereka lebih sayang gitu kayak fans. Oh, mereka ternyata menghormati aku ya. Aku berhijab, diungkapnya. Mega menambahkan, masyarakat di sana begitu menghargai perbedaan. Bahkan, mereka menunjukkan sikap sopan dan sensitif terhadap identitas keagamaannya. Kayak nanya dulu, boleh nggak aku sentuh kamu? Boleh nggak aku kayak gini ke kamu? Nanya tentang hijab, sambung Megatron. Inikah yang bikin Megawati Hangestri tak mau balik ke Korea? Hatinya teriris bicara. Jujur, waktu itu kepindahan ini menjadikan Megawati sebagai pevoli Indonesia pertama yang tampil di kompetisi Turki dan menjadi sebuah pencapaian bersejarah yang membuka jalan baru bagi atlet Indonesia di dunia internasional. Musim lalu, Manisa BBSK tampil luar biasa dan berhasil. Promosi dari Kadınlar 2 Ligi ke Kadınlar 1 Ligi. Kini mereka membidik tiket ke liga tertinggi, Sultanlar Ligi. Klub percaya bahwa pengalaman Megawati di panggung internasional, termasuk saat membela Red Sparks di Korea Selatan, bisa menjadi aset berharga. Namun di balik gebrakan barunya ini, publik bertanya-tanya, mengapa Megawati tidak kembali ke Red Sparks atau melanjutkan karir di Korea Selatan? Jawaban itu datang langsung dari Megawati dalam sebuah wawancara eksklusif di podcast Close the Door bersama Deddy Corbuzier. Dengan suara bergetar, Megawati akhirnya mengungkap alasan terdalamnya yang membuat banyak hati terenyuh. Waktu itu aku ke Korea gara-gara ayah yang suruh. Aku awalnya nggak mau. Aku nggak mau karena terlalu lama 9 bulan. Itu percobaan pertama yang Mas Wibi tawar ke aku. Aku bilang aku nggak bisa.
Ucap Megawati dengan jujur melanjutkan bahwa dorongan dari sang ayah menjadi penentu. Namun takdir berkata lain. Sebelum sempat melihat Megawati tampil di Korea, sang ayah telah lebih dulu berpulang. Ayah udah almarhum tahun 2023. Sebelum aku ke Korea, kata Megawati dengan mata berkaca-kaca. Sedih tapi nggak apa-apa. Ya gimana takdir? Aku juga awalnya kayak, kenapa ayah harus meninggal duluan? Kenangan tentang sang ayah rupanya sangat membekas dalam diri Megawati. Bahkan, ia merasa sang ayah masih menyertainya dari dunia lain. Makanya sedihnya itu. Ya, mungkin lihatnya di dunia lain. Mungkin ayah ikut aku terus, ucapnya, menahan tangis. Dengan tekad penuh, ia akhirnya menerima tantangan bermain di Korea meski awalnya enggan. Ia bahkan harus melewati seleksi yang ketat melalui sistem draft. Jadi, 7 klub itu dikasih video semua pemain. Terus kita masuk draft. Kita nggak datang ke Korea, kita lewat Zoom. Jelasnya tentang proses unik itu. Meski tak tahu klub mana yang akan memilihnya, Megawati akhirnya bergabung dengan Red Sparks. Aku kayaknya aku nggak kepanggil deh. Pas nama pertama, kedua, ketiga, terus nama aku yang terpanggil di tim Red Spark, ujar Megawati. Namun ternyata Red Sparks bukan klub yang diinginkannya. Gak, itu nggak kepingin. Jadi kita itu random dipilihnya, jelasnya. Deddy Corbuzier pun sempat menggoda. Jadi yang untung Red Sparks-nya karena mendapat Megawati. Megawati menjawab bijak, ya nggak sih, Om? Yang untung aku juga kan? Sama-sama menguntungkan. Nggak boleh kayak egois gitu, Om, ucapnya sambil tertawa. Kini, meski meninggalkan kenangan manis di Korea, Megawati memilih langkah baru. Di Turki, ia tak hanya membawa harapan Manisa BBSK untuk naik kasta, tapi juga membawa semangat dari ayahnya yang selalu hidup dalam